Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Asis Profesor Nur Eka Kusuma Hindrasti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi vertebrata. Baik, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan ada saya sendiri, Rizka Nurdiana selaku moderator, kemudian Cika Aulia Sabitah, Juliani, Sandia Pionika, dan Siska Wanda Haryanti. Nah, adapun materi kami pada hari ini yakni mengenai amfibia pada ordo Caudata dan Gymnophiona. Baik, selanjutnya yakni tentang pembahasan kita pada pemaparan materi kali ini. Yang pertama, ada karakteristik ordo Caudata dan Gymnophiona, kemudian ada anatomi dan morfologi ordo Caudata dan Gymnophiona, ada fisiologi ordo Caudata dan Gymnophiona, kemudian klasifikasi ordo Caudata dan Gymnophiona, dan yang terakhir ada peranan ordo Caudata dan Gymnophiona. Nah, untuk karakteristik ordo Caudata ini akan dijelaskan oleh Siska Wanda Haryanti. Kepada Siska Wanda Haryanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ordo Caudata dan Gymnophiona. Yang pertama itu ordo Caudata. Di mana ordo Caudata ini adalah salah satu dari 3 ordo dari kelas amfibi. 2 ordo lainnya adalah Anura dan Gymnophiona. Caudata ini umumnya disebut salamander dan kadal. Caudata dibedakan dari amfibi lain atau kata dari caecilian. Paling jelas dengan adanya ekor dalam semua larva, remaja, dan saat dewasa, dan dengan memiliki anggota badan pada sudut kanan tubuh dengan tangkai depan dan kaki belakang ukuran kira-kira sama, atau kecuali dalam keluarga Sirenidae yang tidak memiliki hind limbes. Ada 10 famili milik Caudata yang dibagi dalam 3 subordo. Ordo Caudata bentuk tubuhnya seperti kadal, memiliki tungkai yang sama panjang dan ekor yang panjang. Genus Salamandria adalah salah satu genus yang termasuk ordo ini. Ini dikemukakan oleh Utama pada tahun 2003. Selanjutnya karakteristik dari ordo Gymnophiona, di mana Gymnophiona lebih dikenal dengan Cecilia, memiliki 169 jenis. Ordo ini terdiri dari 2 genus, yaitu Caudacaecilia yang terdiri dari 4 jenis, tersebar luas di India, Indochina, Malaysia, Filipina, dan kawasan Indonesia bagian barat, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan Istiopi sekitar 30 jenis tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ordo ini mempunyai bentuk tubuh seperti cacing dengan kepala dan mata tampak jelas, aktif pada malam hari, dan membutuhkan perairan yang jernih sebagai habitatnya. Jenis ini sulit dijumpai karena hidup di sungai-sungai kecil maupun besar. Pada stadium larva, yaitu ekor, masih terdapat bagian tubuh seperti sirip di bagian ekor, dan kemudian akan mereduksi setelah dewasa dan hidup di dalam liang-liang tanah. Ini menurut Mistar pada tahun 2003. Ordo Gymnophiona atau Apoda merupakan kelompok amfibi yang ciri khasnya tidak mempunyai kaki. Maksudnya itu tubuhnya tersusun atas kepala, badan, dan ekor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siska Wanda Haryanti. Selanjutnya mengenai anatomi, morfologi, dan fisiologi dari ordo Caudata dan Gymnophiona akan dijelaskan oleh Sandia Pionika. Kepada Sandia, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dan morfologi ordo Caudata dan Gymnophiona. Yang pertama itu adalah ordo Caudata. Ordo ini merupakan amfibi yang pada bentuk dewasa mempunyai ekor. Tubuhnya berbentuk seperti kadal, bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki
tympanum. Beberapa jenis ini dewasa tetap mempunyai insang, sedangkan jenis-jenis lainnya tidak memiliki, insangnya hilang. Sabuk-sabuk seleket hanya kecil, bantuannya dalam menyongkong kaki. Tubuh dengan jelas terbagi atas kepala, badan, dan ekor. Kaki-kakinya kira-kira sama besar. Jika akuatis, bentuk larva sama seperti yang dewasa. Dari larva menjadi dewasa dibutuhkan waktu beberapa tahun. Contohnya yang terkenal adalah Chordata. Bangsa Chordata atau salamander merupakan satu-satunya yang tidak terdapat hampir di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Daerah terdekat yang dihuni salamander adalah Vietnam Utara dan Thailand Utara. Menurut Bardek tahun 1972. Yang kedua yaitu Ordo Gymnophiona. Bangsa kedua ini bangsa kedua yang paling kecil sangat jarang ditemukan adalah Seslia atau Gymnophiona. Gymnophiona ini mempunyai anggota yang ciri umumnya adalah tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Tubuhnya juga menyerupai cacing atau gilik, bersegmen, tidak bertungkai dan ekor mereduksi. Hewan ini mempunyai kulit yang berkompak mata tereduksi, tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies ini berfungsi sebagai fotoreseptor. Di bagian anterior terdapat tentakel yang fungsinya sebagai organ sensori. Kelompok ini menunjukkan dua bentuk dalam daur hidupnya. Pada fase larva hidup dalam air dan bernafas dengan insang. Pada fase dewasa, insang mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Fertilisasi pada Seslia terjadi secara internal. Menurut Duellman and Trupp, tahun 1986. Selanjutnya yaitu fisiologi Ordo Chordata dan Gymnophiona. Yang pertama, Ordo Chordata. Bisa dikenal juga sebagai salamander. Ordo ini terdiri atas 10 famili dengan total spesies mencapai 671 jenis. Ordo ini tidak terdapat di Indonesia. Contoh hewan amfibi dari Ordo Chordata antara lain yaitu salamander raksasa Cina atau Andrias davidianus. Memiliki kepala besar, mata kecil, dan kulit yang gelap dan berkerut-kerut. Spesies ini hidup di aliran air dingin, di pegunungan, dan suka hidup di gua. Ia menyanggah hidupnya dengan memakan serangga, kodok, dan ikan. Fungsi mata pada salamander ini tidak memiliki terlalu baik, sehingga ia bergantung pada nadu sensoris atau sensoris khusus yang terletak pada dahinya untuk mendeteksi setiap pergerakan yang ada. Yang kedua yaitu Plethodon cinereus atau salamander punggung merah. Salamander ini adalah salamander hutan kecil. Hewan ini mendiami lereng berhutan di Amerika Utara sisi timur, yaitu ke barat hingga Missouri, hingga Carolina Utara dan utara dari Quebec bagian selatan dan provinsi Maritimes di Kanada hingga Minnesota. Yang ketiga yaitu Mole salamander atau Ambystoma tigrinum. Saya ulangi, atau Ambystoma tigrinum. Salamander ini adalah kelompok salamander endemik di Amerika Utara. Genus hanya dalam Ambystomatidae keluarga. Kelompok itu telah menjadi terkenal karena kehadiran axolotl atau Ambystoma mexicanum. Banyak digunakan dalam penelitian dan salamander tiger atau Ambystoma tigrinum
Ambystoma malfortium yang merupakan amfibia resmi negara dan sering dijual sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya itu ordo Gymnophiona, dikenal juga sebagai Sesilia. Ordo ini terdiri atas 10 famili dengan total spesies mencapai 200 jenis. Amfibi anggota ordo Gymnophiona yang hidup di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan adalah dari genus Istyophis sp. Beberapa jenis yang hidup di Indonesia antara lain Istyophis spitzinger atau Caecilian Asia. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, Caecilian memang mempunyai mata, tetapi penglihatan mereka sangat terbatas. Oleh karena itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu dengan tinggal di bawah tanah. Semisalnya di dalam lumpur, tetapi mereka bertelur dianggap unik karena cangkangnya transparan, tak seperti kebanyakan telur pada umumnya. Hal tersebut membuat calon-calon bayi Caecilian bisa dilihat jelas dari luar. Selanjutnya yaitu Siphonops annulatus. Spesies ini cukup unik karena anak-anaknya yang baru lahir memiliki gigi yang berbentuk seperti sendok yang digunakan untuk memakan lapisan luar kulit induknya. Semua anak-anaknya akan memakan kulit induknya selama sekitar 7 menit. Lalu mereka beristirahat selama 3 hari hingga lapisan luar kulit induknya tumbuh kembali. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Sandia. Selanjutnya mengenai klasifikasi ini akan dijelaskan oleh Cika Aulia Sabitah. Kepada Cika, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah klasifikasi ordo Caudata dan Gymnophiona. Yang pertama, ordo Caudata. Dikenal juga sebagai salamander. Ordo ini terdiri atas 10 famili dengan total spesies mencapai 671 jenis. Ordo ini tidak terdapat di Indonesia. Contoh hewan amfibi dari ordo Caudata ini antara lain, yang pertama salamander raksasa Cina atau Andrias davidianus. Klasifikasinya yaitu kingdom, Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Caudata, famili Cryptobranchidae, genus Andrias, spesies Andrias davidianus. Hewan yang kedua yaitu Plethodon cinerus atau salamander punggung merah. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Caudata, famili Plethodontidae, genus Plethodon, dan spesies Plethodon cinereus. Hewan selanjutnya yaitu Cinobius kimurae atau Asiatic salamander. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Caudata, famili Cinobidae, genus Cinobius, spesies Cinobius kimurae. Nah, selanjutnya adalah ordo Gymnophiona. Dikenal juga sebagai Sesilia. Ordo ini terdiri atas 10 famili dengan total spesies mencapai 200 jenis. Amfibi anggota ordo Gymnophiona yang hidup di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan adalah dari genus Istyophis sp. Beberapa jenis yang hidup di Indonesia antara lain, yang pertama Istyophis spitzinger atau Caecilian Asia. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Gymnophiona, famili Ichthybidae, genus Istyophis, dan spesies Istyophis spitzinger.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Cika. Kemudian untuk kelanjutan dari klasifikasi dan juga peranan dari amfibia ini akan dijelaskan oleh Saudara Juliani. Kepada Juliani kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cika dari klasifikasi Ordocaudata dan Gymnophiona. Yang selanjutnya yaitu Siphonops annulatus, kingdom yaitu Animalia, phylum Chordata, kelas amfibi ordo Gymnophiona, famili Cynophidae, genus Cynops, spesies Cynops annulatus. Yang selanjutnya Cecilia, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas amfibi ordo Gymnophiona, famili Cecilidae, genus Cecilia, dan spesies Cecilia. Peranan amfibia. Amfibi memiliki peran sangat penting bagi penyusun suatu ekosistem, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, amfibi berperan sebagai konsumen sekunder. Amfibi memakan serangga sehingga dapat membantu keseimbangan ekosistem, terutama dalam pengendalian ekosistem serangga, serta dapat menjadi indikator suatu lingkungan. Secara ekonomis, beberapa jenis amfibi dapat dijadikan sumber protein hewani, hewan peliharaan, dan bahan obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materinya. Demikian tadi pemaparan materi kami tentang Ordocaudata dan Gymnophiona, dan dapat kami tarik kesimpulan pada presentasi kali ini, yakni amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan juga darat. Suhu tubuh amfibi ini tergantung pada suhu lingkungan atau ektoterm. Kebanyakan amfibia meninggalkan telurnya dalam kolam dan di aliran-aliran air, dan tidak seekor pun dapat berjalan di tanah begitu menetes. Sedikit spesies yang dapat hidup jauh dari air. Amfibia sendiri memiliki 3 ordo, yaitu ordo Anura, Caudata, dan Gymnophiona. Amfibia ini memiliki ciri-ciri umum. Fase larvanya kecebong atau berudu, bernapas menggunakan insang luar yang kemudian mengalami metamorfosis menjadi anak katak dengan alat pernapasan berupa paru-paru. Ada juga yang tidak mempunyai paru-paru sampai dewasa dan bernapas melalui kulit. Karenanya kulit tersebut selalu basah dan granular. Mungkin itu saja presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesilapan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.